Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayustina Samudin dengan NIM E1E1220006. Saya merupakan mahasiswi Teknik Informatika Universitas Halu Oleo tahun 2022. Kali ini saya akan membahas rangkuman sistem operasi yang telah saya susun sebagai tugas MIT dan diberikan oleh Bapak dosen Natalis Ransi, SSI, MCS. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai menjelaskan materinya. Materi pertama yaitu sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Jadi, sistem operasi ini berperan sebagai jembatan antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer agar pengguna komputer dapat menggunakan perangkat keras komputer. Sedangkan tujuan dari sistem operasi adalah untuk membuat penyelesaian masalah serta menjalankan program yang lebih mudah untuk pengguna, membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan, dan perangkat keras komputer dapat digunakan secara efisien. Jadi, selain bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras, sistem operasi juga bertujuan untuk membuat penyelesaian masalah, program yang lebih mudah untuk pengguna, agar sistem komputer nyaman untuk digunakan dan perangkat keras komputer dapat digunakan secara efisien. Struktur sistem komputer ada 4, yaitu hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna. Hardware berfungsi untuk menyediakan sumber daya komputasi dasar. Contoh dari hardware ini ada CPU, memori, perangkat input-output. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses. Sedangkan perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses tersebut. Apa saja contoh dari perangkat input-output? Contoh dari perangkat input seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Sedangkan untuk perangkat keras output itu seperti speaker, printer. Kalau sistem operasi berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Contoh dari sistem operasi yang sekarang banyak digunakan adalah Windows dan Linux. Program aplikasi adalah dia ini berfungsi untuk menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna. Contohnya, pengolah kata, compiler, browser web, sistem basis data, video game, dan lain-lain. Sedangkan pengguna itu contohnya adalah orang, mesin, komputer, dan lain-lain. Apa yang dilakukan sistem operasi? Ada 7 yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital atau komponen yang paling penting yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Jadi, sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Hardware dan software bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksud dari source manager ini adalah sistem operasi berfungsi sebagai pengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Jadi, selain tadi menjalankan operasi dasar, sistem operasi ini juga mengatur kerja hardware dan software yang berfungsi sebagai pengontrol dari kerja hardware dan software itu. Yang ketiga,
wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer memang tersimpan di dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Jadi, secara analogi, sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya, sebuah meja yang diletakkan di atas lantai. Meja tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai yang mendasarinya. Jadi, misal, walaupun lagi ada aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer, walaupun dia tersimpan di media penyimpanan, tetapi jika tidak ada sistem operasi pada komputer tersebut, maka aplikasi tersebut tidak bisa digunakan. Yang keempat, menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi ini memudahkan aplikasi berjalan pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti pengguna. Sistem operasi juga ini berfungsi sebagai interface atau tatap muka antara pengguna dengan perangkat keras yang digunakannya. Yang kelima, mengkoordinasi kinerja tampilan. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar bisa terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi ini memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS, operating system, adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras. Misal, dalam hal mengatur berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, memori penyimpanan, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Terakhir, mengawasi dan menjaga jalannya suatu program. Sistem operasi memungkinkan kita atau user yang memiliki hak dalam mengakses komputer untuk menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Jadi, tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program tersebut, sistem operasi juga mengawasi jalannya suatu program yang dilakukan oleh user dalam komputer. Organisasi sistem komputer. Satu atau lebih CPU merupakan pengontrol perangkat terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Eksekusi bersamaan dari CPU dan perangkat bersaing untuk siklus memori. Gambar yang ada di layar ini merupakan contoh dari organisasi sistem komputer. Untuk pengoperasian sistem komputer, yaitu satu perangkat input output dan CPU dapat mengeksekusi secara bersamaan. Kedua, setiap pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Yang ketiga, sistem pengontrol perangkat memiliki buffer lokal. Yang keempat, CPU memindahkan data dari atau ke memori utama ke atau dari buffer lokal. Selanjutnya, input-output dari perangkat ke buffer lokal pengontrol. Yang terakhir, pengontrol perangkat memberitahu CPU bahwa ia telah menyelesaikan operasinya dengan menyebabkan gangguan. Sistem arsitektur komputer. Sebagian besar sistem arsitektur komputer memiliki satu prosesor tujuan umum, namun sebagian besar pula memiliki prosesor tujuan khusus. Dalam arsitektur sistem komputer, dia ada yang namanya multiprosesor system, di mana terbagi menjadi dua, yaitu simetrik dan asimetrik. Asimetrik, dia ini setiap prosesnya diberi tugas khusus.
Dan kalau simetrik multiprosesor dia setiap prosesor melakukan semua tugas. Jadi multiprosesor asimetrik bentuknya lebih sederhana karena hanya satu prosesor yang dapat mengakses struktur data. Sedangkan simetrik multiproses itu dia lebih kompleks karena struktur data dibagikan di antara semua prosesor dan semua prosesor perlu bekerja dan sinkronisasi. Operasi struktur sistem. Operasi struktur sistem harus mempunyai dua fungsi yaitu multiprogramming atau system batch dan berbagi waktu atau multitasking. Multiprogramming diperlukan untuk efisiensi, seperti pengguna tunggal tidak dapat membuat perangkat CPU dan input-output sibuk sepanjang waktu. Multiprogramming mengatur pekerjaan, kode, dan data sehingga CPU selalu memiliki satu untuk dieksekusi. Subset yang ketiga, subset dari tugas total dalam sistem disimpan dalam satu memori. Yang keempat, tugas dipilih dan dijalankan melalui penjadwalan proses. Dan terakhir, ketika harus menunggu untuk input output, misalnya OS, beralih ke pekerjaan lain. Untuk multitasking atau berbagi waktu adalah ekstensi logis di mana CPU beralih pekerjaan begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap pekerjaan saat sedang berjalan. Dia ini multitasking ini membuat interaktif komputasi. Contoh dari multitasking operasi struktur sistem ini adalah waktu merespon yang harus kurang dari 1 detik. Yang kedua, sistem pengguna memiliki setidaknya satu program yang dijalankan di memori, atau ini yang maksudnya proses program harus ada setidaknya satu program yang harus diproses di memori. Yang ketiga, jika beberapa pekerjaan siap dijalankan pada waktu yang sama, maka dia akan menjadwalkan CPU atau penjadwalan CPU. Yang keempat, jika proses tidak sesuai dengan memori, maka dia akan bertukar menggerakkan mereka masuk dan keluar untuk berlari, untuk menjalankannya. Yang selanjutnya adalah manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ini merupakan unit kerja dalam sistem. Kalau program adalah entitas pasif, maka proses adalah entitas aktifnya. Dalam proses, dia membutuhkan CPU, perangkat input-output, file, dan juga dia membutuhkan inisialisasi data. Dalam kegiatan manajemen proses, ada beberapa hal yang harus sistem operasi tanggung jawabkan, yaitu 1. Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem, menangguhkan dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan juga komunikasi proses, dan terakhir adalah menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori. Dalam manajemen memori ada beberapa fungsi yang harus dijalankan, yaitu yang pertama adalah untuk menjalankan program, semua atau sebagian instruksi harus ada di memori. Kedua, semua atau sebagian data yang dibutuhkan program harus ada di memori. Ketiga dan keempat adalah menentukan apa yang ada di memori dan kapan pengelolaan memori pengguna. Manajemen penyimpanan. Operating system atau sistem operasi menyediakan tampilan penyimpanan informasi yang seragam dan logis. Dia ini mengabstraksi properti fisik ke unit penyimpanan logis, yaitu mengajukan setiap media dikendalikan oleh perangkat yaitu disk drive dan tape drive. Dan juga memvariasikan properti termasuk kecepatan akses, kapasitas kecepatan transfer data, dan juga metode akses yang berurutan atau acak. Kedua adalah manajemen file system. Dalam manajemen file system ini, file biasanya disusun dalam directory
kontrol akses pada sebagian besar sistem untuk menentukan siapa yang dapat mengakses dalam file tersebut. Sedangkan untuk kegiatan operasi sistem ini meliputi membuat dan menghapus file directory. Kedua, memprimitif untuk memanipulasi file dari directory. Yang ketiga, memetakan file ke penyimpanan sekunder. Dan terakhir adalah mencadangkan file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatil. Perlindungan dan keamanan. Perlindungan yaitu mekanisme apapun untuk mengontrol akses atau pengguna ke sumber daya yang ditentukan oleh operating system atau sistem operasi. Keamanan yang dimaksud itu adalah pertahanan sistem terhadap serangan internal dan eksternal. Kisaran besar termasuk denial of service, worms, virus, pencurian identitas, dan pencurian layanan. Struktur data kernel dalam sistem operasi ada 3, yaitu singly linked list atau daftar tertaut tunggal, doubly linked list atau daftar tertaut ganda, dan ketiga adalah circular linked list atau daftar tertaut melingkar. Lingkungan komputasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada tradisional, seluler, terdistribusi, client server, peer-to-peer, virtualisasi, komputasi awan, dan sistem tertanam waktu nyata. Untuk lingkungan komputasi berbasis tradisional sendiri, yaitu mesin tujuan umum yang berdiri sendiri, tetapi kabur atau buram, karena sebagian besar sistem saling terhubung dengan yang lain, misalnya internet. Selanjutnya, portalnya itu menyediakan web akses web ke sistem internal komputer. Yang ciri dari lingkungan komputasi tradisional lainnya adalah jaringan atau klien seperti terminal web komputer seluler saling terhubung melalui jaringan nirkabel, dan juga jaringan menjadi ada di mana-mana, bahkan menggunakan sistem rumah firewall untuk melindungi komputer dari serangan internet. Untuk lingkungan komputasi berbasis seluler, dia ini contohnya seperti smartphone genggam, tablet, handphone, dan lain-lain. Apa perbedaan fungsional antara mereka dengan laptop tradisional? Yaitu ada fitur tambahannya, misal lebih banyak fitur operating system seperti GPS dan giroskop. Perbedaan lainnya ada di pengizinan jenis aplikasi baru seperti augmented reality atau AR. Yang lainnya adalah gunakan nirkabel IEE 802.11 atau jaringan data seluler untuk konektivitas, dan perbedaan selanjutnya adalah pemimpin adalah iOS Apple dan Google Android. Untuk lingkungan komputasi basis yang terdistribusi adalah kumpulan sistem yang terpisah, mungkin heterogen atau yang terhubung bersama. Dan juga dalam komputasi terdistribusi, jaringannya adalah jalur komunikasi TCP/IP yang paling umum seperti jaringan LAN, jaringan area metropolitan misal MAN, dan jaringan area pribadi seperti PAN, pribadi area network. Untuk lingkungan komputasi berbasis client server, dia ini adalah terminal yang digantikan oleh PC. Selanjutnya adalah sistem server sekarang menanggapi permintaan yang dibuat oleh klien, seperti sistem komputasi server yang menyediakan antarmuka ke klien untuk meminta layanan, yaitu database.
Lalu juga sistem file server yang menyediakan antarmuka bagi klien untuk menyimpan data dan mengambil file. Untuk lingkungan komputasi peer-to-peer, dia ini ada model peer-to-peer dia ini model lain dari P2P. Sistem distribusi tidak membedakan klien dari server. Contohnya termasuk Napster dan Grutella atau suara melalui IP atau VoIP seperti Skype. Lingkungan komputasi berbasis virtualisasi yaitu mengizinkan sistem operasi menjalankan aplikasi dalam operating system sistem operasi lain, misal industri yang luas dan berkembang. Contoh keduanya itu emulasi digunakan ketika tipe CPU sumber daya berbeda dari tipe target, yaitu PowerPC ke Intel x86. Ketika bahasa komputer tidak dikompilasi ke kode asli atau penafsiran. Lingkungan komputasi virtualisasi juga itu adalah operating system yang dikompilasi secara native untuk CPU. Selanjutnya adalah lingkungan komputasi berbasis komputasi awan. Lingkungan komputasi awan terdiri dari OS tradisional atau sistem operasi tradisional plus VMM plus alat manajemen cloud. Selanjutnya adalah sistem tertanam waktu nyata. Lingkungan komputasi sistem tertanam waktu nyata ini adalah bentuk paling umum dari komputer karena sangat bervariasi yang mempunyai tujuan khusus. Sistem operasi dalam sistem tertanam waktu nyata ini juga memiliki tujuan terbatas dan sistem operasi yang waktu nyata. Dalam sistem tertanam waktu nyata juga banyak lingkungan komputasi khusus lainnya seperti beberapa memiliki operating system, beberapa juga melakukan tugas OS real time. Selanjutnya ada OS memiliki batasan waktu tetap yang terdefinisi dengan baik. Maksudnya adalah pengolahan harus dilakukan dalam kendala operasi yang benar hanya jika kendala terpenuhi. Materi selanjutnya adalah sistem operasi terbuka. Sistem operasi terbuka adalah sistem operasi yang tersedia dalam format kode sumber bukan hanya biner tertutup. Contohnya termasuk GNU atau Linux dan Unix BSD yang termasuk dari macOS X dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakan VMM seperti VMware Player yang ada gratis di Windows, serta VirtualBox atau banyak sumber terbuka dan gratis lainnya di banyak platform. Bab selanjutnya adalah struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi berfungsi untuk mendeskripsikan layanan yang disediakan oleh sistem operasi kepada pengguna, proses, dan sistem lainnya. Bukan hanya itu saja, tujuan dari sistem operasi ini juga membahas berbagai cara penataan sistem operasi dan struktur sistem operasi juga mempunyai tujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem operasi dipasang dan dikustomisasi dan bagaimana cara struktur sistem operasi tersebut dapat melakukan booting. Oke, yang pertama materi pertama dari struktur sistem operasi yaitu layanan sistem operasi antarmuka. Dalam satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi yang bermanfaat bagi pengguna, yaitu manipulasi sistem file, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah deteksi kesalahan. Untuk manipulasi sistem file, program perlu membaca dan menulis file dan direktori, membuat dan menghapusnya, mencarinya, mencantumkan informasi ke file, serta juga dia harus manajemen izin.
Untuk komunikasi dalam layanan sistem operasi antarmuka, ya ini adalah proses yang kita dapat gunakan untuk bertukar informasi di komputer yang sama ataupun komputer melalui jaringan yang di dalam komunikasi ini juga mungkin melalui memori bersama atau melalui pengiriman pesan atau paket yang dipindahkan oleh sistem operasi. Yang fungsi ketiga tadi ada deteksi kesalahan, yaitu OS harus selalu waspada terhadap kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi di CPU dan perangkat keras memori yang ada di perangkat input output dan yang ada di program pengguna. Untuk setiap jenis kesalahannya sendiri, operating system ini harus mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan komputasi yang benar dan konsisten. Serta dalam deteksi kesalahan, sistem operasi juga harus mempunyai fasilitas debug yang dapat sangat meningkatkan kemampuan pengguna dan pemrogram atau programmer untuk menggunakan sistem secara efisien. Selain menyediakan fungsi yang bermanfaat bagi pengguna, fungsi operating system atau sistem operasi juga ada untuk memastikan operasi yang efisien dan dari sistem itu sendiri yang melalui pembagian sumber daya, yaitu ada alokasi sumber daya yang ketika beberapa pengguna atau beberapa pekerjaan yang berjalan secara bersamaan, sumber daya harus dialokasikan untuk masing-masingnya. Jadi banyak jenis sumber daya seperti siklus CPU, memori utama, penyimpanan file, dan juga perangkat input-output. Fungsi kedua ada akuntansi, yaitu untuk melacak pengguna mana yang menggunakan beberapa banyak dan jenis sumber daya komputer. Dan yang ketiga ada perlindungan dan keamanan. Perlindungan yaitu melibatkan atau memastikan bahwa semua akses ke sumber daya sistem dapat dikendalikan. Sedangkan untuk keamanan, itu sistem dari pihak luar memerlukan autentikasi pengguna yang mencakup perlindungan perangkat input-output eksternal dari upaya akses yang tidak valid. Selanjutnya adalah sistem operasi pengguna pada panggilan. Ada 3 sistem operasi pengguna pada panggilan, yaitu A. berbasis CLI, B. berbasis GUI, dan C. berbasis layar sentuh atau touchscreen. CLI atau Command Line Interface ini lebih menekankan pada perintah atau command yang lebih dipahami oleh komputer. Contoh dari penggunaan sistem operasi pengguna yang berbasis CLI ini ada pada sistem operasi Windows dan Linux. Sedangkan GUI atau singkatan dari graphical user interface, dia ini lebih user friendly karena dia lebih menekankan pada visual dan grafik sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi. Sistem operasi yang menggunakan berbasis GUI ini adalah contohnya misal Windows, macOS. Dan yang ketiga adalah layar sentuh atau touchscreen. Touchscreen adalah perangkat yang memerlukan antarmuka baru, di mana dalam touchscreen itu mouse tidak diinginkan atau tidak mungkin ada. Selanjutnya adalah tindakan pemilihan berdasarkan gerakan, misal gerakan tangan. Selanjutnya adalah keyboard atau keyboard virtual serta adanya perintah suara. Semua fungsi-fungsi ini yang ada di layar sentuh ini ada pada smartphone atau telepon genggam. Panggilan sistem ini terdapat beberapa fungsi di dalamnya, yaitu pengendalian proses. Dalam pengendalian proses terdapat fungsi lagi, yaitu membuat proses, mengakhiri proses, membatalkan proses, memuat dan mengeksekusi proses, mendapatkan atribut proses, serta juga mengatur atribut proses, membuang memori jika ada kesalahan, serta debugger untuk menentukan bug
atau satu langkah eksekusi kunci untuk mengelola akses ke data bersama antar proses. Yang kedua ada manajemen file. Dalam manajemen file ini terdapat beberapa fungsi, yaitu membuat file, menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, mereposisi, mendapatkan, serta mengatur atribut file. Manajemen perangkat. Dalam manajemen perangkat juga ada beberapa fungsi di dalamnya, seperti meminta perangkat serta melepaskan perangkat, membaca, menulis, dan memposisikan ulang perangkat, mendapatkan atribut perangkat serta menyetel atribut perangkat, dan secara logis memasang dan melepas perangkat. Fungsi selanjutnya dalam panggilan sistem ada pemeliharaan informasi. Dalam pemeliharaan informasi ada beberapa yang dapat dilakukan, yaitu mendapatkan waktu atau tanggal, mengatur waktu serta mengatur tanggal, dan mendapatkan sistem serta mengatur data sistem, dan juga fungsi terakhirnya ada mendapatkan dan mengatur atribut proses, file, atau perangkat. Yang kelima, dalam panggilan sistem juga ada yang namanya fungsi komunikasi. Dalam fungsi komunikasi ini kita dapat menghapus koneksi komunikasi. Yang fungsi kedua ada kirim, menerima pesan jika model penyampaian pesan ke nama tuan rumah atau nama proses dari klien ke server. Yang ketiga ada model memori bersama untuk membuat dan mendapatkan akses ke wilayah memori. Dan selanjutnya ada informasi status transfer, melampirkan dan melepaskan ke perangkat jarak jauh. Terakhir, dalam panggilan sistem ada fungsi perlindungan, yang dimana dalam fungsi perlindungan ini ada kontrol akses ke sumber daya, mendapatkan dan mengakses izin, setel izin, dan menolak akses pengguna. Perancangan dan implementasi sistem. Dalam perancangan dan implementasi sistem terdapat beberapa hal, yaitu A. Desain dan implementasi sistem operasi tidak dapat dipecahkan, tetapi beberapa pendekatan telah terbukti berhasil. B. Struktur internal sistem operasi atau operating system yang berbeda dapat sangat bervariasi. Jadi, dalam perancangan dan implementasi sistem, struktur internal SO ini bisa berbeda dan juga sangat bervariasi atau berbeda-beda atau beragam. Yang ketiga ada mulai desain dengan menentukan tujuan dan spesifikasi. Jadi dalam perancangan dan implementasi sistem kita harus memulai desain dengan menentukan tujuan dan spesifikasi. Jadi harus ada tujuan serta spesifikasi jika ingin memulai desain perancangan dan implementasi sistem. Dan yang keempat ada dipengaruhi oleh pilihan perangkat keras dan jenis sistem. Dalam perancangan dan implementasi sistem itu juga dipengaruhi oleh pilihan perangkat keras atau hardware serta jenis sistem yang digunakan. Baik, yang selanjutnya adalah jenis program sistem. Di dalam program sistem terdapat beberapa poin, yang diantaranya adalah 1 atau A, program sistem menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program, yang di dalamnya terdapat manipulasi file, informasi status yang terkadang disimpan dalam dukungan. Yang ketiga, bahasa pemrograman modifikasi file, memuat dan mengeksekusi, program komunikasi, layanan latar belakang, dan juga program aplikasi. Di dalam sebagian besar pandangan pengguna tentang sistem operasi yang ditentukan oleh program sistem bukan hanya panggilan sistem yang sebenarnya. Yang keempat, menyediakan lingkungan yang nyaman. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program.
Baik, materi selanjutnya adalah jenis program sistem, yang dimana ada beberapa poin di dalamnya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Program sistem menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program, yang mereka ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Manipulasi file. 2. Informasi status yang terkadang disimpan dalam dukungan. Yang ketiga, bahasa pemrograman modifikasi file. Yang keempat, memuat dan mengeksekusi. Yang kelima, program komunikasi. Yang keenam, layanan latar belakang. Dan yang ketujuh adalah program aplikasi. Poin B atau poin kedua yaitu sebagian besar pandangan pengguna tentang sistem operasi ditentukan oleh program sistem, bukan panggilan sistem yang sebenarnya. Yang ketiga atau poin 3, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Yang di dalamnya, yang beberapa di antaranya hanyalah antarmuka pengguna untuk panggilan sistem, yang lainnya jauh lebih kompleks. Poin keempat atau D, informasi status. Yang di dalamnya beberapa meminta informasi dari sistem, seperti tanggal, waktu, jumlah memori yang tersedia, ruang disk atau space disk, dan jumlah pengguna. Lainnya juga ini memberikan informasi kinerja, login, logging, dan debugging yang mendetail. Biasanya program ini memformat dan mencetak keluaran ke terminal atau perangkat keluaran lainnya. Dan juga beberapa sistem mengimplementasikan registry yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi konfigurasi. Modifikasi berkas. Di dalam modifikasi berkas ini ada editor teks untuk membuat dan memodifikasi file. Yang kedua ada perintah khusus untuk mencari isi file atau melakukan transformasi teks. Jadi di dalam modifikasi berkas ini terdapat 2 poin, yaitu editor teks untuk membuat dan memodifikasi file, dan yang kedua adalah perintah khusus untuk mencari isi file atau melakukan transformasi teks. Poin selanjutnya atau poin ke-6 adalah dukungan bahasa pemrograman, yaitu compiler, assembler, debugger, dan interpreter yang terkadang disediakan. Yang ke-7, pemuatan dan eksekusi program, yang mutlak loader, relocatable loader, linkage editor, dan overlay loader. Sistem debugging untuk tingkat yang lebih tinggi dan bahasa mesin. Poin ke-8 adalah komunikasi. Komunikasi ini menyediakan mekanisme untuk membuat koneksi virtual antar proses, pengguna, dan sistem komputer. Yang ke-9, layanan latar belakang. Di dalam layanan latar belakang ini, dia ada beberapa poin, diantaranya yaitu meluncurkan saat boot, yaitu yang di dalamnya beberapa untuk startup sistem, lalu hentikan, dan juga beberapa dari boot system ke shutdown. Poin selanjutnya dari layanan latar belakang adalah menyediakan fasilitas seperti pengecekan disk, penjadwalan proses, error logic, serta pencetakan. Dan poin terakhir atau poin ketiga, bukan terakhir, jalankan dalam konteks pengguna, bukan konteks kernel. Dan yang terakhir dikenal sebagai jasa subsistem dan daemon. Jadi layanan latar belakang ini juga dikenal sebagai jasa subsistem dan daemon. Poin terakhir atau poin ke-10 atau J adalah program aplikasi yang di dalamnya yang di dalam program aplikasi ini terdapat beberapa poin-poin, yaitu ya, dia ini tidak berhubungan dengan sistem, dijalankan oleh pengguna, biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari operating system, dan juga dia diluncurkan oleh baris perintah, klik mouse, dan colek jari. Jadi program aplikasi ini adalah
sesuatu yang tidak berhubungan dengan sistem dijalankan oleh pengguna biasanya tidak dianggap bagian dari sistem operasi atau operating system dan diluncurkan oleh baris perintah, klik mouse, dan colek jari. Operasi struktur sistem operasi. Tujuan umum dari operating system adalah program yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat berbagai cara untuk menyusunnya, yaitu sebagai berikut. Untuk struktur sederhana ada MS-DOS yang ditulis untuk menyediakan fungsional terbanyak dalam ruang terkecil. Untuk penyusunan yang lebih kompleks ada Unix layer yang dibatasi oleh fungsionalitas perangkat dan mewakili penataan SO yang terbatas, sistem operasi yang terbatas. Untuk yang ketiga adalah sebuah abstrak dari mikrokernel yang bergerak sebanyak mungkin dari kernel ke ruang. Dan yang terakhir adalah Mac atau Mac OS X yang operating system seluler Mac ini atau Apple adalah untuk iPhone dan yang disusun untuk iPhone dan iPad. Debugging sistem operasi. Debugging sistem operasi yaitu poin pertama yaitu mendebug adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug, menghasilkan operating system file log atau sistem operasi file log berisi informasi kesalahan. Yang kedua adalah kegagalan aplikasi dapat menghasilkan pembuangan inti file. Yang ketiga, kegagalan sistem operasi dapat menghasilkan tempat pembuangan sampah file yang berisi memori kernel. Dan yang terakhir adalah di luar kerusakan, penyetelan kinerja dapat mengoptimalkan kinerja sistem. Menurut hukum Kernighan, debugging 2 kali lebih sulit daripada menulis kode di tempat pertama. Oleh karena itu, jika Anda menulis kode secerdas mungkin menurut definisi Anda, maka Anda tidak cukup pintar untuk mendebugnya. Materi terakhir dari struktur sistem operasi adalah boot system, yang dimana poin-poinnya terdapat 4 poin. Yang pertama adalah saat daya diinisialisasi pada sistem, eksekusi dimulai di lokasi memori tetap. ROM, firmware digunakan untuk menyimpan kode boot awal. Yang kedua adalah sistem operasi harus tersedia untuk perangkat keras agar dapat memulainya, yang dimana sepotong kecil kode pemuat bootstrap disimpan di ROM atau EPROM yang menempatkan kernel, memuatnya ke dalam memori, dan memulainya. Terkadang proses 2 langkah di mana blok boot di lokasi tetap dimuat oleh kode root yang memuat kode pemuat bootstrap dari disk. Yang ketiga adalah pemuat konsep bootstrap umum. Grup memungkinkan pemilihan kernel dari banyak disk, versi, dan opsi kernel. Dan poin keempat atau yang terakhir adalah beban kernel dari sistem kemudian run atau dijalankan. Baik, untuk bab selanjutnya adalah proses. Untuk proses sendiri ada beberapa tujuan di dalamnya, yaitu yang pertama adalah untuk memperkenalkan pengertian proses, program dalam eksekusi yang membentuk dasar dari semua perhitungan. Yang kedua, fungsi dari proses adalah untuk menggambarkan berbagai fitur proses, termasuk penjadwalan, pembuatan, dan penghentian, serta komunikasi. Yang ketiga adalah untuk mengeksplor komunikasi antar proses menggunakan memori bersama dan pengiriman pesan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah untuk menggambarkan komunikasi dalam sistem client server. Untuk memahami proses itu sendiri, kita harus tahu apa itu konsepnya, yaitu konsep dari proses adalah sebuah program sistem operasi yang menjalankan dan mengeksekusi berbagai program secara maju dan berurutan. Setelah mengetahui konsep dari proses, maka selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana penjadwalan proses, yaitu yang pertama adalah sebuah sistem operasi menjalankan berbagai program.
Yang kedua, sebuah program dalam eksekusi proses harus maju secara berurutan. Yang ketiga, eksekusi program dimulai melalui klik mouse, GUI atau Graphical User Interface, ya entry-nya berbasis perintah dari namanya dan lain-lain. Dan yang keempat adalah satu program yang bisa melakukan beberapa proses. Dalam satu program, dia bisa melakukan beberapa proses. Ada dua operasi pada proses komunikasi, yaitu pembuatan proses dan penghentian proses. Selanjutnya, contoh antar proses komunikasi sistem atau IT. Komunikasi antar proses atau dalam bahasa Inggris adalah Interprocess Communication atau yang biasa disebut dengan IPC, adalah mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC sendiri terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Contoh dari IPC adalah soket dalam sistem operasi keluarga Unix. Dalam IPC ada tiga, yaitu ada tiga komunikasi yang bisa dilakukan, yaitu satu, komunikasi penyampaian pesan, yang kedua, komunikasi langsung, dan yang ketiga adalah komunikasi tidak langsung. Selanjutnya adalah IPC dalam client server. Untuk soket ada dua tipe, yaitu soket dan pipa. Untuk pemrograman soket sendiri ada dua poin, yaitu server UDP dan server TCP. Untuk UDP sendiri, dia ini tidak membuat koneksi. Dia ini adalah pemrograman soket yang digunakan untuk melakukan komunikasi proses dengan membuat koneksi antara yang membuat dia ini tidak membuat koneksi antara pengirim dan penerima, melakukan pengecekan kesalahan dan juga menjamin pengiriman paket data. Oleh sebab itu, dia lebih cepat dibanding TCP yang melakukan proses pembuatan koneksi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima data, melakukan pengecekan kesalahan, dan juga dia ini menjamin pengiriman paket data. Jadi itu semua tergantung sesuai kebutuhan kita yang mau memasang program server pemrograman soket secara UDP ataupun TCP. Kalau UDP dia tidak menjamin keamanan data, tapi pengiriman jauh lebih cepat dibanding TCP. Sedangkan TCP dia jauh lebih lama dibanding UDP karena dia melakukan pengecekan kesalahan terlebih dahulu, dan dia juga menjamin keamanan data. Serta yang kedua adalah pipa, yaitu dalam poinnya hanya ada satu, yaitu pemanggilan metode jarak jauh yang di dalamnya adalah pemrograman bahasa Java. Bab selanjutnya adalah konsep thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-threaded mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Ada tiga perbedaan tipe dari model yang berhubungan dengan pengguna dan kernel thread, yaitu satu, model pertama dalam model many-to-one yang memetakan beberapa pengguna level thread hanya ke satu buah kernel thread. Dan yang kedua adalah model one-to-one yang memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Yang ketiga adalah model many-to-many yang mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Thread cancellation adalah tugas untuk memberhentikan thread sebelum ia menyelesaikan tugasnya. Thread yang akan diberhentikan disebut target thread, sedangkan untuk pemberhentian target thread dapat terjadi melalui dua cara yang berbeda, yaitu secara asynchronous cancellation dan deferred cancellation. Thread pools adalah cara kerja dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, yang dimana keuntungan thread pools adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread yang baru dibuat. Dan poin kedua adalah thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara concurrent.
Bab selanjutnya adalah thread Java. Java adalah unik karena telah mendukung thread di dalam tingkatan bahasanya. Semua program Java sedikitnya terdiri dari kontrol sebuah thread tunggal dan mempermudah membuat kontrol untuk multithread dengan program yang sama. Sebuah Java juga mempunyai 4 kemungkinan keadaan, diantaranya new, renewable, block, dan dead. Perbedaan API untuk mengelola thread seringkali mengganti keadaan thread itu sendiri. Thread di Java dapat dibuat melalui dua cara, yaitu mengextend class thread dan yang kedua mengimplement runnable interface. Untuk menterminasi thread, terdapat berbagai cara, antara lain dengan memanggil thread.interrupt dalam kurung serta yang kedua ada thread stop dalam kurung dan yang ketiga adalah thread destroy dalam kurung. Penjadwalan proses. Bab selanjutnya adalah penjadwalan proses. Dalam sebuah proses ketika sedang tidak dieksekusi yang ditempatkan pada antrian yang sama, di sini akan ada dua kelas besar dari antrian dalam sebuah sistem operasi. Yang pertama adalah permintaan antrian MK dan ready queue. Ready queue memuat semua proses yang siap untuk dieksekusi dan yang sedang menunggu untuk dijalankan pada CPU. PCB dapat digunakan untuk mencatat sebuah ready queue. Penjadwalan long term adalah pilihan dari proses-proses untuk diberi izin menjalankan CPU. Normalnya, penjadwalan long term memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penempatan sumber daya, terutama manajemen memori. Penjadwalan short term adalah pilihan dari suatu proses dari ready queue. Yang bab selanjutnya adalah penjadwal CPU. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses satu running yaitu sama dengan waiting time, yang kedua running yang sama dengan itu ready state, yang ketiga waiting yang sama dengan ready state dan yang keempat adalah terminates. Proses 1 dan 4 adalah proses non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa diinterrupt atau dipotong atau tidak bisa diinterupsi. Sedangkan 2 dan 3 adalah preemptive, di mana proses boleh diinterupt atau diinterupsi. Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kendali CPU kepada proses. Bab selanjutnya adalah algoritma penjadwalan 1. Algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses di ready queue yang mengantri untuk dialokasikan ke CPU. Terdapat berbagai macam algoritma yang diantara lain adalah 1. First come, first serve, first come, first serve, yang kedua shortest job first, yang ketiga priority, yang keempat round robin, yang kelima multi-level queue, yang keenam multi-level feedback queue. Bab selanjutnya adalah algoritma penjadwalan 2. Proses waktu nyata adalah proses yang memiliki batasan waktu. Ciri-ciri proses waktu nyata yaitu deterministik, bersifat primitif, responsif, dan sulit berkolaborasi dengan virtual machine dan sistem proses jamak. Sistem waktu nyata ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem hard real-time dan sistem soft real-time. Ada dua jenis thread, yaitu kernel thread dan user thread. Kernel thread dijadwalkan oleh sistem operasi, sedangkan user thread dijadwalkan oleh perpustakaan thread. Perpustakaan thread ini menyediakan 3 jenis penjadwalan, yaitu scat_vivo, yang kedua scat_rr, dan yang ketiga adalah scat_other. Java juga mendukung konsep multithreading, di mana penjadwalan thread pada Java menggunakan konsep round robin dan FIFO. Kriteria kinerja algoritma yang baik adalah yang satu, maksimalisasi utilisasi CPU dengan respons time maksimal yang sama dengan 1 detik, dan yang kedua, maksimalisasi throughput sehingga rata-rata turnaround time menjadi sebanding terhadap total waktu yang dieksekusi. Ada 4 metode evaluasi untuk memenuhi kriteria tersebut, yaitu
permodelan deterministik, model antrian, simulasi, dan implementasi. Bab terakhir atau bab selanjutnya adalah manajemen proses Linux, yaitu kernel Linux mengawasi dan mengatur proses berdasarkan nomor proses identification number atau PID. Sedangkan informasi tentang setiap proses disimpan pada deskriptor proses. Deskriptor proses ini juga merupakan struktur data yang memiliki beberapa status, yaitu 1. Task running, 2. Task interruptible, ketiga task uninterruptible, yang keempat task stop, dan yang kelima adalah task zombie. Linux menyediakan dua sistem call, yaitu fork dan clone. Fork memiliki fungsi untuk menduplikasi proses di mana proses anak yang dihasilkan bersifat independen, sedangkan fungsi clone selain menduplikasi proses dari induk, dia juga mengizinkan terjadinya proses berbagi ruang alamat antara proses anak dengan proses induk. Sinkronisasi kernel Linux juga dilakukan dengan dua solusi, yaitu 1. Dengan membuat normal kernel yang bersifat kode non-preemptible atau yang tidak bisa diinterrupt. Yang kedua adalah dengan meniadakan interupsi pada saat critical section muncul. Penjadwalan proses Linux dilakukan dengan menggunakan teknik prioritas, sebuah algoritma yang berdasarkan pada kupon, dengan aturan bahwa setiap proses akan memiliki kupon, di mana pada suatu saat kupon akan habis dan mengakibatkan tertundanya proses tersebut. Baik, sekian penjelasan rangkuman sistem operasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.